Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, jadi untuk pemaparan materi kali ini kita akan melanjutkan. Ini masih pada materi bilangan bulat. Jadi yang pemaparan terakhir kemarin tentang operasi campuran pada bilangan bulat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pemaparan kali ini kita akan melanjutkan pada KPK dan FPB. Nah, mungkin kalian masih ada yang ingat KPK itu seperti apa, FPB itu yang seperti apa. Mungkin sewaktu kalian masih di sekolah dasar, untuk materi KPK dan FPB sudah sempat kalian pelajari. Nah, mungkin untuk materi KPK dan FPB pada jenjang SMP ini akan kita lebih perdalam lagi. Kira-kira bedanya KPK sama FPB itu apa? Nah, mungkin nanti akan kalian temukan saat kalian mempelajari materi tersebut. Oke, langsung saja Ibu jelaskan untuk pemaparan materinya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang kelipatan, kemudian ada kelipatan persekutuan, baru nanti ada KPK. Jadi dipilah ya, kalau mungkin di SD atau sekolah dasar kemarin kalian langsung belajar KPK. Nah, mungkin di sini nanti kita akan pisahkan kelipatan itu yang seperti apa, kelipatan persekutuan itu yang seperti apa, dan KPK itu yang seperti apa. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, ada kelipatan. Nah, yang namanya kelipatan itu bisa kita artikan sebagai perkalian, perkalian dari kelipatan bilangan yang kita inginkan. Nah, di sini kelipatan itu didefinisikan sebagai eh, hasil kali bilangan tersebut dengan setiap bilangan asli. Nah, misalkan di sini ibu ada meminta untuk menghitung kelipatan 2 dan kelipatan 3. Nah, di sini ibu berikan warna yang berbeda. Maksudnya yang di kelipatan 2 ibu berikan warna hitam dan yang kelipatan 3 ibu beri warna merah. Nah, ini biar bisa terlihat pembeda, tapi ini sama untuk perhitungannya. Misalkan untuk kelipatan 2, kan kelipatan 2 itu bisa kita mulai dari misalkan di situ ada 2 dikalikan 1, jadi bilangan aslinya itu yang 2 ini, 2 dan 3. Kemudian sini 2 dikalikan 1, 2 dikalikan 2, 2 dikalikan 3, 2 dikalikan 4, sampai 2 dikalikan 9, dan seterusnya. Ini ya, dan seterusnya bisa kita tuliskan menggunakan titik 3. Nah, di sini yang tetap berada di depan kan 2-nya ini, 2. Terus kemudian yang menyatakan kelipatannya ini yang ibu beri tanda warna biru, kelipatan 1, kelipatan 2, terus kelipatan 3, dan seterusnya sampai nanti kelipatan 9. Jadi 1, 2, 3, sampai 9 yang ibu lingkari berwarna biru itu merupakan eh, jumlah kelipatannya. Terus 2-nya itu adalah bilangan yang dilipatkan. Jadi tadi misalkan 2 dikalikan 1 hasilnya 2. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. 2 kalikan 3 hasilnya 6. Dan seterusnya sampai 2 dikalikan 9 hasilnya adalah 18. Nah, yang perlu diingat, kelipatan itu kan tadi merupakan hasil kali bilangan. Atau mungkin eh, bisa dari penjumlahan bilangan yang diinginkan. Misalkan tadi kelipatan 2, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Gitu ya. Jadi dilipatkan sama bilangan yang diminta. Bisa dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan kelipatan. Nah, di sini ada berikutnya adalah kelipatan 3. Tadi kan Ibu bilang
Tiganya itu adalah bilangan yang ingin dilipatkan. Jadi tiganya ditaruh depan ini, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, sampai 3 dikalikan 9. Dan yang 1, 2, 3, sampai 9 ini merupakan banyaknya kelipatannya. Jadi 3 dikalikan 1 hasilnya 3. 3 kalikan 2 hasilnya 6. 3 kali 3 hasilnya 9. Sampai 3 dikalikan 9 hasilnya adalah 27. Nah, jadi kelipatan dari 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, sampai 27. Nah, itu yang disebut dengan kelipatan, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, berikutnya ada kelipatan persekutuan. Kalau tadi cuma kelipatan aja, berikutnya ada kelipatan persekutuan. Kalau kita lihat dari namanya, persekutuan, artinya dia adalah kumpulan. Jadi tidak hanya satu bilangan, jadi beberapa bilangan berkumpul di situ. Jadi beberapa bilangan hasil kelipatannya tadi berkumpul bersatu di dalam itu kelipatan persekutuannya tadi. Jadi bisa kita definisikan, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Nah, ini kan 2 atau lebih bilangan. Misalkan nanti kalian mau mencari kelipatan dari 2, 3, sama 4. Nah, 2, terus ada 3, sama 4, ini kan lebih dari 2 bilangan. Nah, maksud lebih dari 2 bilangan pada definisinya itu ya ini, 2, 3, 4, atau 4, 5, 6. Jadi bilangannya lebih dari 2. Nah, untuk contohnya, di sini Ibu ada misalkan kelipatan dari 2 yang di depan tadi kan sudah kita hitung ya. Yang kelipatan 2 itu ada 2 kali 1, 2 kali 2, sampai 2 dikalikan 9. Nah, kemudian yang bawah ini, yang Ibu garis bawah ini, dia adalah hasil dari kelipatannya. Ibu lingkarin ini. Ini adalah hasil kelipatannya dari 2. Begitupun ini juga merupakan kelipatan dari 3, gitu ya. Terus kemudian, di sini ada yang Ibu berikan warna biru pada masing-masing bilangannya. Nah, warna biru itu apa kira-kira? Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa kelipatan persekutuan itu merupakan kumpulan dari bilangan dengan nilai yang sama dari hasil kelipatan tersebut. Jadi kumpulannya. Nah, kebetulan di sini dari kelipatan 2 sama 3 itu memiliki hasil kelipatan yang sama pada bilangan 6, terus kemudian 12, terus ada 18. Nah, 6, 12, dan 18 ini ternyata ada di kelipatan 3 juga. Nah, 6, 12, dan 18 inilah yang disebut sebagai kelipatan persekutuan. Nah, ini masih ada nilai selanjutnya lagi nggak, Bu? Masih. Jadi kan ini tadi Ibu bilang titik 3 itu artinya adalah masih ada perhitungan seterusnya. Nah, kebetulan di sini kita mencobanya hanya pada sampai kelipatan 9, gitu ya anak-anak. Jadi misalkan anak-anak mau mencari kelipatan berikutnya, itu boleh silahkan nanti dicoba. Mungkin di sini hanya Ibu contohkan sampai kelipatan 9, gitu ya. Jadi kelipatan dari 2, 3, tadi ada 6, 12, dan 18. Dan masih ada seterusnya atau masih ada bilangan lagi. Mungkin kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Jadi tidak hanya 3 bilangan ini, tidak hanya 6, 12, 18, tapi masih ada bilangan selanjutnya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke kelipatan persekutuan terkecil atau disebutnya sebagai KPK. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK itu di antara 2 bilangan atau lebih. Nah, kadang kan kalian diminta untuk menentukan, misal tentukan KPK dari 6, 8, dan 10. Nah, ini kan berarti ada 3 bilangan nih.
Nah, kira-kira nanti hasil KPK-nya berapa? Dari 6, 8, sama 10 gitu. Nah, tapi di sini Ibu berikan contohnya untuk eh, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan dulu. Oke. Jadi di sini ada kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, itu nanti kira-kira hasilnya berapa gitu. Nah, di awal tadi, di kelipatan tadi, kita sudah membuat ini ya, membuat kelipatan dari 2 dan 3. Kita mulai dari 2 kali 1 sampai 2 dikalikan 9 dan seterusnya. Itu juga dengan yang kelipatan 3. 3 dikali 1 sampai 3 dikali 9 dan seterusnya. Nah, di sini aku berikan warna yang berbeda pada masing-masing bilangan yang di mana bilangan tersebut merupakan nilai dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau dari katanya kelipatan persekutuan terkecil artinya dia merupakan kelipatan, tapi dengan nilai yang sama dan letaknya letaknya atau nilainya itu yang paling kecil. Nah, ini tadi ini tadi sudah kita cari hasilnya untuk kelipatan persekutuan tadi kan kalau persekutuan tadi bilangan yang sama ya toh bilangan yang sama bisa dilihat tadi di sini yang sama adalah 6, 12, 18. Nah, begitu juga yang di sini ada 6. Nah, tapi untuk KPK ini kita hanya mencari satu angka yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalau tadi di kelipatan persekutuan ada lebih dari satu angka atau satu bilangan, nah di sini kita hanya butuh satu angka yang merupakan nilai terkecil, tapi dia merupakan sebuah kelipatan. Nah, di sini Ibu berikan untuk nilai dari kelipatannya itu adalah 6. Nah, kenapa kok bisa 6? Nah, sini Ibu lingkarin terlebih dahulu ya, biar kalian enak untuk memahaminya. Nah, di sini kan 6. Kita lihat bilangan sebelum 6 pada kelipatan 2 ada 2 sama 4. Nah, 2 sama 4 itu kira-kira ada nggak di kelipatan 3? Oh, ternyata nggak ada. Berarti nggak bisa kita kita nyatakan bahwa 2 sama 4 itu merupakan KPK-nya dari 2 dan 3. Nah, setelah 2 dan 4 ada angka 6 nih. Nah, angka 6 itu ternyata ada di kelipatan 3 juga. Berarti bisa kita nyatakan 6 itu adalah KPK-nya dari 2 dan 3. Jadi, kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil itu kalau KPK. Itu ya, anak-anak. Terus kemudian kita lanjutkan ke faktor persekutuan dan FPP. Kalau tadi kelipatan, sekarang kita belajar faktor. Nah, faktor itu didefinisikan sebagai suatu bilangan dapat dicari dengan cara menyatakan bilangan tersebut dengan dua bilangan bulat. Gampangannya itu adalah faktor bilangan yang bisa membagi dengan bilangannya itu sendiri. Jadi misalkan di sini ada faktor 12. 12 itu kira-kira bisa dibagi dengan berapa aja? Dengan catatan hasilnya harus bilangan utuh atau bilangan bulat. Nah, di sini misalkan 12. 12 itu bisa kita cari dari 12 dikalikan 1. Nah, 12 kali 1 kan hasilnya tetap 12. Terus kemudian 2 dikalikan 6, hasilnya juga 12. Terus yang ketiga, ada 3 dikalikan 4, hasilnya juga 12. Nah, bisa kita lihat, ada lagi nggak kira-kira bilangan setelahnya itu? Misalkan, kan di sini udah dipakai nih, 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Berarti kan ini 4-nya udah nggak kita pakai. Coba kalau 5. 5 dikalikan berapa yang hasilnya 12? Nggak ada. Nah, berarti untuk faktornya cukup berhenti sampai kalian yang 3 dikalikan 4. Sehingga untuk faktor dari 12 itu ada 1, terus ada 2, ada 3, terus kemudian dilanjutkan ada 4,
6 sama 12. Nah, ini faktor dari 12 ada nih yang Ibu garis bawahi berwarna hijau. Nah, secara tidak langsung, misal 12 tadi kan diperoleh dari 1 kali 2. Terus bisa juga 2 dikalikan 6. Kemudian 3 dikalikan 4. Sehingga dalam mencari faktor itu bisa kita cari kira-kira bilangan berapa aja yang dikalikan itu akan menghasilkan angka yang kita inginkan atau faktor yang kita inginkan gitu. Kemudian di sini ada contoh lanjutannya dari faktor. Sini sama 18, berarti 18 itu bisa melalui 1 dikalikan 18, hasilnya tetap 18. Terus kemudian 2 dikalikan 9, hasilnya juga sama 18. Terus kemudian ada 3 kalikan 6, hasilnya juga 18. Nah, ini ketika diminta untuk mencari faktor bilangan bernilai positif. Nah, misalkan di sini ada kasus juga, kasusnya berupa mencari sebuah faktor dari bilangan negatif. Misalkan di sini ada negatif 18. Nah, negatif 18 itu bisa kita cari dengan cara negatif 1 dikalikan sama 18. Berarti hasilnya adalah negatif 18. Terus ini negatif 2 dikalikan 9 sama negatif 18. Terus ada negatif 3 kalikan 6 juga sama negatif 18. Gitu ya. Nah, bisa juga. Kan kemarin di perkalian bilangan bulat itu ada yang namanya negatif dikalikan positif atau positif dikalikan negatif. Nah, berarti kan yang sebelah ini yang sudah kita coret-coret tadi yang udah ada hasilnya berwarna hijau ini adalah perkalian negatif dikalikan dengan positif. Selanjutnya ada positif dikalikan sama negatif. Nah, ini mesti juga sama nanti hasilnya. 1 kalikan negatif 18, hasilnya adalah negatif 18. 2 kali negatif 9, hasilnya adalah negatif 18. Dan 3 dikalikan negatif 6, hasilnya adalah negatif 18. Nah, berarti diperoleh nih faktor dari negatif 18 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, terus kemudian ada 6, 9, 18, terus kemudian ada 1, 2, 3 yang bernilai positif dan negatif 6, negatif 9, dan negatif 18. Jadi kalau faktor dari negatif itu nilai faktornya lebih banyak dibandingkan dengan faktor dari bilangan yang bernilai positif. Gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, ini sama maksudnya dua bilangan atau lebih itu kayak tadi misalkan faktor persekutuan dari 2, 3, dan 5 itu berapa. Jadi ada dua bilangan lebih. Nah, tapi di sini Ibu memberikan contohnya faktor persekutuan dari dua bilangan. Dua bilangannya ada 12 sama 18. Nah, di sini tadi kan kita sudah mencari faktornya dari 12. Itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dan di sini faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, kemudian kenapa kok di sini saya berikan warna tanda berbeda. Nah, di sini kan 1, 2, 3 sama 6-nya saya berikan warna merah. Baik di faktor dari 12 ataupun faktor dari 18. Nah, kita kembali lagi tadi ke faktor persekutuan. Nah, yang namanya persekutuan tadi kan merupakan kumpulan. Nah, berarti kumpulan dari faktor yang memiliki nilai yang sama, nilainya sama. Jadi kan tadi udah kalian tentukan itu faktornya. Terus kita cari persekutuan dari nilai faktor yang sama itu kira-kira di bilangan berapa aja. Nah, kebetulan di sini yang sama itu pada bilangan 1, 2, 3,
dan 6. Berarti faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ini sama seperti yang kelipatan persekutuan tadi, hampir sama, cuman bedanya kalau tadi kelipatan, kalau sekarang adalah faktor. Terus kemudian yang terakhir ada faktor persekutuan besar atau disebutnya sebagai FPB. Nah, faktor persekutuan besar itu di antara dua bilangan atau lebih. Jadi boleh ketika nanti ada soal diminta untuk menghitungkan faktor persekutuan dari faktor persekutuan terbesar dari 10, 15, 20. Nah, berarti kan itu ada tiga bilangan. Bisa itu dicari juga. Tapi yang perlu ditekankan di sini ibu hanya memberikan eh, contoh dua bilangan. Nanti untuk tiga bilangan tetap sama langkahnya, dicari nilai dari bilangan yang sama. Nah, di sini kita langsung cari untuk faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Kalau di KPK tadi kan kita mencari faktor persekutuan terkecilnya, jadi bilangan yang sama yang paling kecil. Nah, kalau sekarang kita nyari bilangan yang sama tapi yang paling besar nilainya. Nah, kebetulan tadi makainya 12 dan 18. Ini adalah hasil faktornya. Faktor yang 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, kebetulan ini nilainya sama ya kayak yang KPK tadi. Ini kan kebetulan untuk faktornya dari 1, 2, 3, terus yang di 18 ataupun di 12 itu kan sama nilainya kebetulan faktornya. Hanya saja di sini kita fokus pada nilai terbesarnya. Nah, setelah 1, 2, 3, di faktor 12 itu ada 4. Nah, depannya 4 ada 6. Terus kemudian faktor dari 18, depannya 1, 2, 3 ada 6. Berarti bisa kita eh, ambil bahwa 6 ini adalah sebagai faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Karena depannya 6 itu yang pada faktor 12 adalah 12 dan depannya 6 pada faktor 18 adalah 9. Nah, 12 sama 9 itu tidak sama nilainya, berarti tidak bisa kita sebut sebagai faktor persekutuan besar. Itu anak-anak mungkin untuk pemaparan materi tentang FPP dan KPK, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan nanti jika ada yang dibingungkan, jika ada kendala dalam pengerjaan soal, boleh ditanyakan melalui WA Group atau bisa japri ke WA Ibu, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Cukup sekian untuk pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya dan tetap menjaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.